Halo teman-teman. Sekarang gue mau bahas sesuatu yang sangat benar-benar diperluin sama seorang basis. Apa itu? Senar. Nah, kita harus cari tahu gimana itu segala sesuatu tentang senar. Jadi kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita di dalam bermain bass. Yang salah satu faktor utama itu adalah senar. Nah, sekarang gue kedatangan seorang tamu, ya, narasumber gue. Jadi dia akan menjelaskan segala sesuatu tentang senar. Oke, ayo Om Leo Morrison, mantap. Halo teman-teman. Ya, teman-teman, ini Om Leo Morrison. Jadi saya mau panggil dia, saya mau tanya dia benar-benar ini tentang senar ini gimana sih, apa aja sih hal-hal tentang senar itu, sampai ke arah detail-detailnya. Nah, kenapa saya panggil Om Leo Morrison? Soalnya menurut saya dia sangat terpercaya untuk hal-hal seperti ini, knowledge-nya sangat luas. Oke, kita langsung aja. Ya Om Leo, gimana sih yang utama tentang senar itu? Pertama yang gue tahu itu gauge-nya itu. Nah, bisa nggak Om Leo jelasin tentang gauge itu? Oke. Soal masalah gauge itu yang beredar pasaran ya Om Junior. Jadi yang gampang kita dapat deh. Itu kita bicara di senar G. Biasanya gauge itu kita kodenya itu dari senar G. Ukuran patokannya ya? Yes, patokan senar lo ya. Jadi biasanya 040 atau 045. Makin kesini makin variatif. Ada yang sampai 050, biasanya nilon-nilon tepon tuh harus sampai 050. Ada yang bahkan gue pernah pakai itu 035. Itu senarnya super light tension gitu ya. Jadi makin sini makin beragam senar. Cuman yang pasaran yang umumnya kita pakai itu 040 atau 045. Oh, itu kira-kira muat di semua nuts nggak? Harusnya iya, nggak ada masalah. Kalau misalnya 0,50, apa kita harus ngikir lagi itu nutsnya? Kalau 050 nih ya mungkin special occasion ya, dalam arti kita case by case. Kalau memang nut kita agak-agak sempit, daripada itu kan ada resistensinya tuh. Ya. Nah, kalau gue sih ngakal ini misal senar kegedean, biasanya gue grafir pakai pensil loh. Oh gitu. Kalau jadi jangan sampai kita kikir dulu ya, kita coba pensil karena grafir pensil itu bikin licin, gitu kan, bikin masuk. Jadi kalau memang grafir pensil ternyata problemnya solve, ya nggak usah dikikir gitu kan. Karena kalau sampai kita kikir nantinya begitu kita balik ke ukuran 045 gitu atau mungkin 040, jadi kayaknya agak terlalu longgar gitu sih. Oh, oke. Jadi kalau kita kikir nutnya itu biar senarnya masuk, itu enaknya kita bisa lakuin sendiri atau kita lebih baik panggil ahli gitu? Kalau memang punya pengalaman dengan kikir, punya alatnya dan tahu measurement segala macam, silakan do it yourself gitu ya. Ya tapi balik lagi kalau memang nggak punya atau nggak berani gitu ya, mendingan bawa putiannya atau orangnya yang mengajukan gitu sih. Om Leo, gue mau tanya, kalau misalnya senar dengan gauge yang besar dibandingkan dengan senar dengan gauge yang kecil, misalnya contoh lah 035 misalnya ya, atau dengan 045, itu pengaruhnya ke neck itu apa? Baik lagi nih, makin kecil gauge, tensionnya itu biasa makin ringan om. Makin light gitu ya. Jadi kalau 035 itu udah golongan super light tension gitu ya, yang amat sangat ringan. Terus kalau 45 tuh biasanya masih masuk medium light gitu ya. Yang light tension itu 040, makin kesini makin 50 tuh berarti udah agak heavy gitu ya. Jadi, nah ngaruhnya ke neck apa? Ketika kita ganti gitu ya, biasa kita pakai 045 nih udah nyaman, tiba-tiba kita mau eksperimental, gue mau pakai senar dengan gauge lebih kecil lah. Itu ngaruh ke necknya. Pertama, kita kemungkinan akan butuh namanya neck adjustment. Jadi tensi senar itu kan narik neck gitu ya, punya daya tegangnya sendiri gitu ya. Begitu dia melemah dalam artian light tension, maka neck akan cenderung bowing. Nanti kita akan jelasannya ada yang buzzing. Ini berarti senar gue main kayak gitu nggak pernah buzzing, itu buzzing kayak gitu. Itu satu. Kedua, kita juga lihat nanti pangkal senarnya itu kalau dia taper itu butuh adjustment lagi. Jadi nanti akan ada beberapa jenis senar gitu ya, yang ujungnya biasanya lilitnya makin kecil tuh. Nah kalau kita pakai yang itu dan biasanya latensi banyak yang kayak gitu buat ngejar sustainnya gitu kan, itu akan butuh
adjustment lagi di bridge kita. Jadi intonasinya kita sesuaikan lagi. Kayak gitu sih biasanya. Nah, Om Leo, nih gue mau tanya nih tentang bahan senar ya. Jadi Om Leo bisa jelasin ke teman-teman semua bahan-bahan dari senar yang umumnya biasa kita gunakan itu ada apaan aja sih? Ya, kalau untuk senar yang umumnya beredar di kita gitu di Indonesia gitu, itu majornya dua tuh, nickel sama stainless steel. Dua itu. Tapi kalau mau cari yang aneh-aneh, kalau dalam artian nggak pasaran gitu ya, nggak mainstream, ada yang namanya teflon, nilon teflon gitu. Jadi itu bahannya kayak nilon, kayak senar kita nilon kalau tahu gitu ada kayak gitu. Dan kalau nilon teflon sendiri banyak dipakai di kontrabas, bass top. Jadi itu untuk bass elektrik ada seperti itu. Tapi yang commonnya adalah nickel dan stainless. Nah, kalau dari sisi perbedaan sound, apa sih yang lebih berasa dari nickel dan stainless? Kalau kita bicara dari bahan aja gitu ya, dengan gauge yang sama, tapi itu udah bahas gauge gitu ya. Gauge sama-sama 45 nih misalnya gitu ya, scale bassnya sama-sama 35 scale misalnya gitu ya, akan berasa perbedaan senar itu sendiri adalah karena bahannya stainless, dia lebih bright, tone-nya lebih bright, lebih snappy gitu ya. Jadi mungkin bahasa ini ting gitu ya, itu lebih cetang-cetang gitu ya, itu lebih berasa di stainless. Terus di nickel itu akan lebih berasa agak warm, dia nggak warm banget tapi agak-agak warm nuansanya gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan kita sukanya gimana. Kalau memang kita finger sukanya nge-slap gitu ya, mungkin gua akan rekomen dengan stainless steel tentunya gitu. Tapi kalau memang kita finger player gitu ya, yang dulu main jari segala macam, mungkin nickel akan lebih dapat ya. Itu balik lagi ke eksperimen nanti untuk masing-masing gitu ya, nyobanya sukanya seleranya yang mana gitu. Kalau gue pribadi hampir semua senar gue stainless gitu. Iya. Wah, kalau gue pecinta nikel. Nah, teman-teman nih ada nih, jadi teman-teman mungkin yang masih belum tahu, warm itu kan anget ya. Kok bisa jadi warna suaranya anget, bingung kan? Nah, untuk itu kita nggak bisa jelasin ya, berhubung di sini juga kita nggak pakai amplifier. Tapi teman-teman bisa cari soundnya dengan referensi mungkin di YouTube channel lain atau apa gitu ya. Gimana sih sound yang warm itu? Om Leo, gimana nih tentang umur dari kedua bahan ini? Mana yang lebih unggul gitu? Gimana sih? Kalau dari pengalaman gua, stainless steel itu gua masih dapat tone yang enak itu sekitar katakanlah 6 bulan. Jadi budget gua tuh biasanya setahun at least 2 kali ganti gitu ya. Itu jarang-jarang tuh sampai 3-4 kali, karena kan tergantung ya, kalau memang teman-teman ada yang session player laris gitu ya yang tiap malam main, mungkin frekuensinya akan lebih sering gitu ya. Tapi kalau untuk umur cenderung stainless steel itu dia lebih panjang, sedikit lebih panjang lah kasar. Jadi nggak signifikan ya, nggak sampai istilahnya stainless steel bisa berapa tahun, itu cuma berapa tahun gitu, nggak kayak gitu. Tapi at least stainless lebih panjang umurnya relatif gitu. Kenapa? Karena bahannya sendiri om. Jadi bahannya stainless steel itu kan dia dari stainless steel itu tahu ya, itu udah anti karat gitu ya, anti korosif, dia lebih tahan lah, lebih persisten terhadap ya keringat-keringat tangan kita gitu dibanding nickel. Jadi nickel tanda kutip cenderung lebih gampang mati. Itu dari sisi umur atau dari sisi tone? Tone dan umur. Tone dan umur ya. Kan biasanya kita kalau ganti senar itu begitu tone-nya udah agak mendem gitu ya, agak nggak seenak dulu gitu ya. Nah itu biasanya kalau tone-nya udah mulai mati, itu biasanya nickel sih lebih cepat biasanya. Tapi begitu ada orang yang justru seneng matinya tone-nya nickel dibanding matinya stainless gitu ya. Jadi kalau stainless yang tadi bright, begitu mati ketahuan tumpul banget, dulnya tuh ketahuan, dulnessnya ketahuan. Tapi kalau nickel dia lebih apa ya, kalau lebih smooth gitu ya, dalam artian begitu kalau kita main nickel gitu ya, dulu gua coba pakai ketika baru gitu ya, itu enak, even buat slap pun masih masuk lah suaranya, nggak yang bener-bener banget kok. Jadi perbedaan misalnya kayak tone slapping gitu antara stainless dengan nickel juga nggak sampai jomplang gitu ya, tapi memang agak wow kita bilang. Cuman ketika udah mati itu malah kalau memang kita sukanya finger player itu lagi, memang itu tadi gue bilang kayaknya lebih cocok, lebih suitable ke finger player, itu malah lebih enak sih sebenarnya. Jadi lebih cepat tone mati iya, tapi apakah itu berarti kita sudah benar? Ya enggak juga gitu kan, balik lagi ke orangnya ya, balik lagi ke selera ya. Iya. Selera dan mungkin juga kebutuhan. Gue juga ada teman namanya Alex Kuplek, teman-teman basis pasti kenal. Dia juga senarnya nih udah bisa sampai berapa tahun gitu dia nggak ganti, karena dia mengejar
yang tadi Om Leo bilang. Jadi seleranya dia lebih ke arah dullnya gitu loh, dullness-nya, tumpulnya pokoknya. Nah, ada lagi yang harus kita perhatikan nih tentang senar. Salah satunya wound atau lilitan. Nah, gimana tuh Om Leo? Kalau untuk wound mungkin teman-teman udah pernah dengar yang namanya flat wound, round wound gitu ya, itu yang banyak beredar. Terus gua ada satu contoh, ini adalah senar half round ya, atau ada yang disebutnya ground wound. Jadi bedanya apa nanti kita bahas lebih lanjut, tapi yang major yang sering banyak beredar itu round wound paling banyak, flat wound, half round atau ground wound, satu lagi adalah nylon tape wound kita bilang. Jadi biasanya senar-senar untuk kontrabas atau senar-senar tertentu gitu yang memang kayak boleh sebut mereka ya boleh bela gitu ya, itu mereka lagi bicara dengan namanya nylon wound, jadi tape wound ya, tape wound. Bedanya apa sih yang bikin beda nama itu dari mana asal? Jadi gini teman-teman, round wound adalah sebutan untuk tekstur senar. Kalau kita pegang tuh kasar, bergerigi. Ini senar paling banyak yang teman-teman akan temukan di toko musik kalau mau beli alat musik. Jadi biasanya kalau nyari senar pasti tawarinnya round wound dulu gitu kan, karena memang itu paling banyak dipakai. Itu teksturnya pasti teman-teman kenal, itu dia bergerigi. Jadi kalau teman-teman pernah potong senar gitu ya, itu kan senar ada core-nya, itu ada intinya. Nah, round wound itu ada lilitan kawatnya, dia berbentuknya kawat bulat. Itu makanya kita round wound itu lilitan. Jadi round wound lilitan bulat. Terus kalau untuk flat wound itu adalah kawatnya itu udah dipipihin Om, digepengin gitu, digepengin sehingga bentuknya pita kecil, baru dililit. Core-nya tetap bulat, tapi lilitan. Makanya flat wound itu kalau kita raba gitu, feel di jari kita adalah halus gitu. Tapi karena dia lilitannya pita, dia jadi lebih stiff, lebih kaku dibanding round wound. Round wound lebih fleksibel gitu kan. Nah, kalau nylon tape wound sesuai namanya, lilitan ini core-nya itu tetap kawat gitu ya, tetap metal bahannya, tapi lilitannya itu nylon. Gitu, nylon. Terus tape wound itu udah jelas, tape itu kan pita gitu ya. Itu jadi lilitan pita plastik itu, nylon itu. Nah, itu akan biasanya karakternya itu jauh lebih mendem gitu, lebih dulu kalau memang suka model kayak James Jamerson gitu ya, musik-musik Motown gitu yang suara bassnya yang pulen-pulen gitu ya, biasanya itu. Nah, half round ini yang gue bawa ini adalah hybrid. Hybridnya kenapa? Jadi gini, ground wound atau half round itu adalah senar yang tadi polymetal dililit jadi round, terus baru diratain. Oh, gitu. Nah, jadi dalamnya itu dia tetap setengah lingkaran, terus kena sisi yang sisi bulatnya si metal core tadi, tapi atasnya feel-nya di jari kita akan kayak flat, gitu. Jadi terus hasilnya hybrid ini apa? Jadi kalau yang gue rasain itu di senar half round ini, dia dapat kayak dua karakteristik senar gitu. Pertama, dia dapat fleksibelnya round wound gitu ya. Jadi secara ya memang kalau terlalu yang slide itu masih dapat, tapi dia juga dapat pulen-pulennya flat. Oh gitu. Cuman ini senar agak susah dicari. My life is a part